Bentar ya. Oke, shalom. Shalom Ibu. Ayo, ayo. Tuhan, ini adalah hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau urapi, Engkau berkati, sehingga nama Engkau lebih dipermuliakan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah ini. Haleluya, amin. Amin. Ya, makasih Pak Yogi. Kami gereja Philadelphia berakan, bertumbuh dan berbuah. Yes, yes, yes. Terima kasih. Selamat melayani. Tuhan memberkati. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Siang ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu di Dewan Sidang-Mu Tuhan, di tempat kudus-Mu ya Bapa.
Waduh, luar biasa. Puji Tuhan Pak Kimsan. Perkenalkan, saya namanya Yongki. Umur saya 37. 73. Semangatnya 37. Amin. Saya bukan pendeta, tapi saya hamba Tuhan. Kita ini semua hamba Tuhan. Ya kan? Hamba Tuhan. Saya mau memberikan kesaksian hidup yang saya alami. Bukan saya dengar, bukan, tapi saya alami. Saya ini ada sakit penyakit jantung atau lebih dikenal jantung koroner. Karena apa? Banyak ngerokok dulu. Tepatnya dibaptis kembali, berendam 15 menit. Jangan ya, ini jantung koroner. Tapi saya ada sampai hari ini semua karena kebaikan. Amin. Kalau mau ceritakan kebaikan Tuhan, nggak habis-habis. Tahun 2014, berarti 11 tahun yang lalu, waktu kena serangan jantung itu, keringat dingin, sini sakit, rasanya bisa lewat. Karena saya waktu itu saya buka toko nggak jauh dari rumah, nggak jalan jauh tuh, saya terlalu jauh, saya lewat jalan pintas, lewat got, naik got, udah sampai saya melayani di gereja. Waktu itu saya masih gereja di Berias Alam Sutra. Saat pelayanan saya kena serangan jantung. Ketuanya antar saya ke rumah sakit Bethsaida. Dokternya namanya Dokter Dahsyat. Dokter Dahsyat, nama boleh dahsyat deh. Setelah diperiksa di MRI, dia memvonis saya kalau tidak segera di bypass atau di bypass, nyawa saya cuma 3 bulan. Saat itu dia suruh sediakan uang 300 juta. Itu 2014. Gede kan? Gede sekali. Terus terang saya nggak mampu. Dia bilang bener, jantung koroner harus pasang ring. Kalau saya paksa sodok-sodok nanti kena jaringan yang lain, bisa fatal. Akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit pusat. 8 pasien ini yang paling berat saya. Kenapa? Pompa jantung saya waktu itu hanya 17%. Sedangkan bypass minimum harus 40%. Tetapi di antara 8 pasien ini saya paling semangat. Daftar sendiri, ya istri saya duduk-duduk aja. Sampai resepsi pernah tanya, mana pasien? Ini pasien, loh kok segar? Ya memang segar. Nah itulah. Akhirnya dokter bilang, coba pertimbangkan. Istri saya telepon tanya teman-teman, nggak ada yang berani memberi saran ini menyangkut nyawa tuh. Tahu bos saya? Moyong lah. KTP Kristen tampak pertobatan, tapi saya bilang kita anak Tuhan, saya percaya sini anak Tuhan, amin. Ya. Jadi saya pulang, ya kata dokter nikmati saja kebaikan Tuhan. Singkat cerita ya begitu aja lewat, gak ada masalah. Ya. Kalau Tuhan izinkan jadi, kalau Tuhan tidak izinkan tidak akan terjadi. Ya. Hidup itu untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Tuhan bekerja dalam segala hal dan hal kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau kita sadar itu, jangan takut, karena kita endingnya pasti indah. Amin. Amin. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau melanggar dalam lembah
sakit jantung, saya sendiri kena CA, penyakit CA. Itu pun saya cuekin, saya tidak upamakan sakit saya tahun 2014. Saya tidak tahu itu yang ganas. Sampai tahun 2021 saya baru dioperasi. Tapi kebaikan Tuhan saya bisa melewatkan karena itu ganas. Waktu-waktunya Tuhan yang memberikan saya kekuatan. Maka berkali-kali Tuhan tolong saya. Saya sendirian, semua pada bilang ini akan lewat. Hanya saya doa sama Tuhan. Tolong Tuhan, ini masih banyak pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Dia harus selesaikan. Belum waktunya Tuhan beri kesempatan. Itu saya nangis. Tapi dia melewatkan. Saat kami pergi ke gereja kecil, Tuhan kasih saya penglihatan suruh saya berkesaksian. Ini yang kayak seperti TV. Waktu saya berdoa, minta pengampunan, minta perpanjang dia punya umur. Itu Tuhan kasih. Apa yang dokter bilang? Bahwa cuma 3 bulan punya waktu, nyawa. Tapi Tuhan perpanjangkan sampai saat. Amin. Dokter yang apa yang dia bicara, tapi Tuhan kita yang lebih dahsyat, yang lebih luar biasa. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih bahkan para malaikat-Mu di sini bersama kami memuji mengagungkan Engkau. Terima kasih buat kesaksian pengalaman pribadi dengan Engkau yang menguatkan kami, sudah memberkati kami. Itu sebabnya kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Kita berkata bersama, amin. Amin. Saya bersyukur karena Tuhan bisa kasih kesempatan saya ada di sini, Bapak Ibu. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih, Pastor Musa. Terima kasih. Kita pernah berjumpa sebelum COVID ya, beberapa kali kalau ada event di Gading Serpong. Nggak nyangka saya diundang oleh beliau hari ini. Terima kasih banyak. Kiranya Tuhan berkati. Ini gara-gara Pak Aron. Kawan saya lama. Terima kasih. Terima kasih kesaksiannya Om. Mestinya sesinya hampir 5, saya nggak usah kesini. Dan ini meneguhkan apa yang akan saya sampaikan, kebenaran firman Allah. Satu-satunya pengharapan dan jawaban yang pasti. Saya sembunyikan satu kata, supaya kalau Bapak Ibu sudah baca pamflet biar penasaran. Kalau penasaran datang siang hari ini. Yang dimaksud satu-satunya itu apa? Sudah hadir, kesaksiannya firman sudah boleh ya. Sudah melawat kita, tinggal kita pulang menjadi pelaku firman. Tapi saya nggak suka terlambat dalam pelayanan. Biasanya saya survei tempat dulu, tapi minggu-minggu ini sibuk, jadi saya nggak sempat survei. Makanya saya datang lebih awal. Dan betul saya lebih awal, tapi jemaat di sini lebih awal. Udah pada duduk di sini, itu jarang sekali. Kalau saya diundang khotbah mana-mana, kita nungguin jemaat ya. Ada yang mau firman baru masuk. Tapi di sini sudah pada nungguin duduk itu. Saya sangat dikuatkan dan terus dipertahankan. Amin. Dan betul katamu tidak harus di gereja besar hadirat Tuhan. Ya, dimanapun termasuk di tempat seperti ini. Coba di dekat saya akan sering pada di sini. Saya 40 ayat 8. 2, 3. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Rumput jadi kering, bunga akan layu, tapi firman Allah, sabda Allah akan tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca kitab Yohanes itu jelas pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bapak Ibu. Jadi
pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan satu-satu pengharapan dan jawaban? Kata yang saya sembunyikan adalah firman Allah, yaitu Allah sendiri yang sudah menjelma menjadi manusia dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang naik ke surga sedang apa? Menyediakan tempat bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bagi kita sekalian. Amin. Itu saudara, Tuhan bilang, jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, engkau, kita semua akan bersama. Ini pengharapan satu-satunya, Bapak Ibu. Dalam agama bangsa-bangsa gak akan ketemu ini. Om sudah belajar kemana-mana, gak akan ketemu ini ya. Itu ada penyanyian, ke gunung tinggi ku naik, mencari damai, ku lembah curam ku turun, mencari damai. Tapi akhirnya damai tidak ku dapatkan kecuali dalam Yesus Kristus, dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi hari ini, sore hari ini yang akan kita bahas, semoga saya bisa menyampaikan dengan cepat, yaitu firman Allah. Siapa firman Allah? Sang mutiara abadi, miliknya anak-anak Tuhan, miliknya hamba-hamba Tuhan. Amin. Ya, mutiara yang punya adalah kita, yaitu firman Allah. Apa yang kita akan renungkan hari ini adalah firman Allah, harapan abadi di tengah-tengah dunia yang selalu goncang. Itu sebabnya kitab Ibrani mengatakan satu-satunya yang tidak akan tergoncangkan adalah Allah kita, adalah firman Allah. Semua akan goncang. Dan krisis ekonomi mendunia, krisis global, termasuk di Indonesia. Gak usah jauh-jauh, yang pelaku bisnis pasti ngerasain. Ya, saya jualan kecil-kecilan juga saya ngerasain. Bapak Ibu. Tapi berita baiknya, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih itu, Tuhan, walaupun dunia ini semakin hari semakin penuh tekanan dan mencekam, kabar baiknya adalah bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki harapan yang kokoh, harapan yang pasti, harapan yang abadi, yaitu firman Allah. Firman Allah yang kita baca hari ini, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah akan tetap untuk selama-lamanya, sudah meneguhkan kita yang diberkati, katakan amin. Ya, sore hari ini ada 3 hal ini menjadi pesan Tuhan buat kita. 3 saja. Yang pertama dari ayat ini, anak kalimat itu kita bagi jadi 2. Ya, yang pertama adalah rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Ya, yang pertama, dunia ini fana. Kita semua udah tahu. Saya cuma datang mengingatkan, ini pesan penting buat kita sekalian. Dunia ini fana. Apa itu fana, Bapak? Sementara. Ya, sebentar. Waktu istri saya kenal saya, mungkin saya masih agak gantengan. Tapi karena saya sementara, sekarang sudah gak ganteng. Rambutnya hilang kemana-mana. Ya, Bapak, ibu-ibu juga begitu kan? Rasanya berubah. Kenapa? Karena kita sementara. Kita punya bunga trompet bagus, putih mekar gitu, nggak lama-lama tunduk jatuh. Tapi bunga bougainville itu lumayan lama, Bapak Ibu. Ya, ada banyak bougainville itu di rumah sekarang nggak keurus. Karena dia nggak suka, dia nggak urus, tak pinggirin. Dulunya dipajang di depan rumah, sekarang saya pinggirin, nggak keurus. Ini bunga. Nah, indah tahan lama pun, tapi tetap sementara. Coba kalau kita bayangkan bunga di taman kita, sekarang mekar, besok layu, ya, rumputnya menjadi kering. Itu adalah gambaran yang disampaikan oleh Yesaya untuk kita pelajari hari ini. Ayat ini ditulis oleh Nabi, dipesankan oleh Tuhan lewat Nabi Yesaya. Latar belakangnya adalah untuk umat Tuhan waktu itu dalam pembuangan, hidup dalam tekanan berat di pembuangan.
Kenapa umat Tuhan di dalam pembuangan? Karena dia nggak setia sama Tuhan. Orang Israel itu gampang baliknya, bocengti. Iya kan? Bener nggak? Bocengti. Udah kasih tolong Tuhan, besok seneng lupa. Udah ditolong Tuhan susah, besok seneng lupa. Itu tuh dia. Udah lupa itu nyakiti Tuhan tuh dalam banget. Khianatnya itu dalam banget gitu. Sampai Tuhan itu terus hukum. Tuhan tuh baik, masih kasih pelajaran hukum. Karena saya Tuhan itu tak pites. Tapi Tuhannya itu panjang sabar luar biasa, kasih pelajaran, dibuang. Dan Tuhan pakai Nabi Yesaya, ingetin semua itu sementara layu, tapi firman-Mu supaya apa? Supaya umatnya kembali kepada Tuhan. Jadi kalau firman Allah itu kekal, tapi dunia ini fana. Secara singkat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini sifatnya sementara. Apa yang setia melayani Tuhan. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kedua adalah firman Allah itu kekal. Makanya dibilang tetapi firman Allah kita akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, firman Allah tadi sudah kita singgung, ya, firman bersama Allah, Ia adalah Allah, dan hari ini firman itu menjadi manusia sedang sediakan tempat buat kita. Clear di sini, amin? Ya, ini bang sekolah teologi ya, jadi ini gampang-gampang ya. Sekarang kekal. Bapak Ibu, kekal apa? Abadi apa? Langgeng, kelanggengan apa? Boleh saya minta waktu untuk menjelaskan ini akan apa? Karena ini paling penting, kekal. Kalau kita belajar teologi maka perlu dimensi kekekalan. Sebenarnya lihat dari beberapa dimensi, tapi hari ini saya akan lihat dari segi waktu dan segi kualitas hidup. Saya keluarkan sesuatu dan saya kasih, tolong pegang. Ya, pegang Pak Jimmy. Terang kita, gak kelihatan ya. Ini pegang gini, dari sekarang seolah-olah pegang sesuatu. Ini tali, kamu tarik, jalan ke sana. Pegang. Terus, mentok, terus tabrak, terus. Gini, Bapak Ibu Saudara, ini nggak kelihatan kan? Saya kasih tali tapi nggak kelihatan. Ini dia akan tarik tali seolah-olah tembus tembok, tembus ke sana, tembus ke gunung, tembus ke laut, tembus jauh. Ini juga talinya juga tembus ke sana, ke laut, ke sana, ke juga. Terus tembus. Kelewat bangsa-bangsa. Berujung pangkal sementara tahun 2025 yang kita hidup sudah bertahun-tahun, berapa generasi itu cuma titiknya kekekalan. Bahagia sekali, tapi kita kasih tahu Bapak ini dalam dimensi kekekalan kualitas hidup itu bahagia yang paling bahagia itu titiknya kebahagiaan di surga. Yang setuju katakan amin. Pasti semua pengen masuk surga, amin. Ikut firman, ikut Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, itu loh. Jadi saya akan jelaskan kekekalan seperti ini. Makanya kita nggak bisa main-main. Yang punya kekekalan hanya Tuhan. Dan jangan pernah main-main dengan hidup ini. Ini kekal, kualitas hidup. Makanya surganya kita dalam Yesus Kristus itu beda dengan surganya. Kotanya saja terang tanpa matahari karena kemuliaan Allah di sana, Bapak Ibu. Kita tuh nggak lapar lagi, nggak ada makan, sudah dikenyangkan. Alkitab bilang nggak ada susah, nggak ada tangis, nggak ada air mata. Apalagi kebutuhan seperti lapar nggak ada. Apalagi pengen jatuh cinta nggak ada. Semua dipenuhi dengan kemuliaan Allah yang diberkati, katakan amin. Ngapain? Tujuan kita ke sana, Bapak Ibu. Ya, itu Tuhan Allah kita, Bapak Ibu. Kita diciptakan. Nah, apalagi? Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah yang kekal itulah satu-satunya yang berdiri untuk saya dan saudara. Janjinya, kebenarannya, kasihnya tidak akan pernah berubah. Yang perlu kita renungkan adalah berapa besar Anda dan saya menghormati firman Allah. Begitu cinta firman Allah, begitu haus dan lapar akan firman Allah. Berapa banyak di
saudara, saya berharap sedikit bahkan tidak ada yang baru bangun tidur. Doain, berkati semua, suami, istri, anak-anak, dan sebagainya. Firman Allah adalah kekal. Yang ketiga, yang terakhir adalah masih di bagian yang sama, firman itulah tidak ada gantinya. Karena kepastiannya hanya ada di dalam firman Allah, hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Cukuplah punya itu, punya segala hal. Biar yang sementara tinggalkan, tapi asal kita punya Tuhan, kita masih punya segalanya. Asal firman Allah masih ada dalam hati kita, maka itu masih menjadi segala-galanya bagi kita saudara. Sebenarnya banyak ilustrasinya, tapi sengaja saya singkat-singkat hari ini. Semoga besok kita berjumpa lagi. Ya, nanti pas saksian kasih tahu saya, karena saya akan dengar lagi. Karena kesaksiannya itu sudah menjadi ilustrasi buat hari ini. Itulah pekerjaan Allah yang tidak pernah berubah. Amin. Jawabannya ya dan pasti. Teman saya ada berapa Innova di sini? Karena pasang ring banyak sekali. Saya bilang, jantung gue untuk Innova bio. Ada Innova berapa? Pasang ring banyak-banyak. Tapi kita punya tabib yang ajaib, amin. Amin. Penyembuh yang dahsyat, amin. Amin. Gereja Sidang Jemaat Allah, gereja aliran Pentakosta masih mempercayai kesembuhan ilahi. Kesembuhan ilahi. Manifestasi Roh Kudus masih bekerja sampai hari, bukan zaman para rasul. Itu sebabnya waktu kita kumpul di sini menyatukan iman kita, maka Allah akan bekerja. Iman itu seperti apa? Alat transaksi surga. Lain kali saya juga punya khotbahnya. Apa yang harus kita satukan sampai kita menyentuh surga. Dan itu transaksinya kan mata uangnya Indonesia rupiah. Iya kan? Mata uangnya Singapura dolar Singapura. Mata uangnya surga apa? Iman. Dan itu perlu kita bahas supaya kita tahu semua. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara yang duduk di sini, saya berharap satu pun tidak ada dilewatkan. Roh Kudus akan bekerja. Kasih cantol sini. Setitik aja lumayan, amin. Oh iya loh, kekekalan panjang Tuhan cuma izinkan setitik kita menikmati kok. 2025 tahun, ya. Kalau dikasih titiknya kekayaannya surga kayak apa coba Bapak? Kasih setitiknya apa kita nggak suka bergedu? Apa tuh bahasa Yunani? Kaya raya. Tapi bukan tujuan itu kaya raya. Ya, amin Bapak Ibu. Ya. Saya harap kita bisa mengerti hari ini. Tuhan Yesus baik, perenungannya sekarang ini jadikanlah firman Allah yang pasti menjadi guide, menjadi petunjuk, menjadi peta. Kalau seorang kapten laut, maka dia akan taat dengan peta berlayarnya. Kalau dia seorang pilot, maka dia akan taat dengan flight manualnya. Kalau enggak, dia akan mengalami hal-hal yang tidak dimungkinkan. Dan sebagai orang percaya Tuhan yang mempercayai firman yang kekal, maka flight manual kita, peta pelayaran kita, guidance kita, manual book kita. Kalau ada damai sejahtera Allah, maka akan ada sesuatu yang bekerja. Termasuk mengerjakan hati yang gembira adalah obat, adalah kekuatan, adalah terobosan, adalah mujizat. Karena Allah kita jawaban yang pasti. Haleluya. Jadi sekarang mari Bapak Ibu Saudara, cintailah firman. Terserah kamu mau baca Alkipun, Alkiped, ya, Alkitab dan lain sebagainya, silahkan baca, cintai, simpan. Karena kita tetap akan dalam dunia yang tidak pasti, dunia yang semakin rapuh, tapi Dia akan bersama kita dalam kekekalan. Saya menyempatkan diri untuk memandang wajah Bapak Ibu Saudara, karena saya akan ingat dalam doa saya jemaat GS yang hadir di GSJA Philadelphia
akan di-covering oleh Tuhan. Amin. Akan dalam tutup bungkus kuasa darah Tuhan Yesus kemanapun kau pergi. Dikawal dan dijagai oleh malaikat Tuhan. Dan kalau kita disertai oleh Tuhan, kita tidak akan kekurangan apapun. Yes. Ada Philadelphia 2 nyasar di sana. Datang ke sini sama aja ya, itu semua juga anak Tuhan. Puji Tuhan, terus ada gereja. Haleluya, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Saya udah mulai kita berdiri dalam Tuhan, nyanyikan pujian ini sebagai doa kita. Berjalan bersamamu, takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Tapi kuasa-Mu Roh Kudus tidak pernah berhenti bekerja. Dan sekarang hamba berdoa lawat kami satu-satu yang hari ini menangkap sepenuhnya, kerjakanlah dan buatlah ia mengalami kelepasan dan berbuah-buah lebat. Mungkin ada yang sebagian atau sedikit, tapi kami percaya Roh Kudus belum berhenti bekerja. Terus kerjakanlah hidup kami di rumah, di jalan, dan di mana saja. Bawalah kami, dekatkan kami dalam pelukan-Mu, dan agar kami mendapat bagian yang kekal itu. Hanya Engkau satu-satunya dan segala-galanya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkatilah GSJA Philadelphia Tanjung Priok. Berkatilah hamba-Mu Pak Pendeta Kimsa, Pak Pendeta Aaron, hamba-hamba Tuhan yang lain yang ada di sini, seluruh jemaat Tuhan. Berkatilah, penuhi dengan api-Mu, menyala-nyala, dan sini banyak jiwa dimenangkan itu. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan. Biarlah kami terus berharap kepada Engkau sebagai satu-satunya penolong atas hidup kami, satu-satunya pengharapan kami dalam kami menjalani kehidupan hari lepas hari dalam mengiring Engkau ya Bapa. Terima kasih Engkau berkati Pak Benedictus Salman yang hamba-Mu yang telah menyatakan visi hati-Mu. Engkau berkati Bapa, terus Engkau pakai ya Bapa untuk menyatakan kasih-Mu ya Bapa. Kemanapun hamba-Mu boleh melangkah, Engkau berkati keluarga yang Engkau berkati, perlindungan Tuhan sempurna atas hidup Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebagai ucapan syukur kami ya Bapa, ucapan terima kasih kami atas perlindungan penyertaan-Mu atas hidup kami. Seberapa yang boleh kami berikan ya Tuhan, biarlah itu Engkau bisa memanfaatkan, Engkau bisa gunakan untuk memperluas kerajaan-Mu Bapa. Engkau tempatku berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta.
Puji nama Tuhan, terima kasih. Ada kakak Selebaran, ada kakak Tanjung Burung dan juga kakak KM. Ya, mudah-mudahan nanti kakak kita bisa semakin bertumbuh dan berkembang. Next. Allah Bapa kami di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kembali sore hari ini kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu, mengharumkan, meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah menerima berkat yang daripada Engkau. Kami sudah mendengar firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Rumput boleh kering, bunga boleh layu, tetapi firman Tuhan kekal. Seperti kasih Tuhan kepada kami semua yang ada di sini saat ini. Kasih-Nya begitu luar biasa. Berkatilah hamba-Nya Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati anak istrinya, seluruh keluarganya, berkati seluruh pelayanannya, berkati juga setiap pekerjaan dan usahanya dimanapun hamba-Nya berada. Terima kasih Tuhan. Kami selalu berdoa buat Bapak Gembala Sidang kami, Pak Tim Sam dan wakilnya Pak Apo. Kiranya Tuhan terus jamah, berkati beliau ya Tuhan. Berikan kesehatan yang baik, kuatkan Tuhan, jangan berikan dia kelemahan-kelemahan yang bisa menghambat pelayanannya Tuhan. Berkati setiap keluarganya, berkati setiap usahanya, berkati semua apa yang dia lakukan Tuhan. Kami juga berdoa terus buat jemaat di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan berkati. Bila ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat Tuhan tolong. Tuhan, kami selalu merindukan kasih-Mu Bapa. Kasihanilah kami, kuatkan kami. Kami juga berdoa buat seluruh pengurus di tempat ini Tuhan. Biarkan kami terus bergandengan tangan untuk melayani Engkau di tempat ini Tuhan. Biarkan kami terus bersatu padu untuk melayani Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan biarkan ada roh jahat yang untuk menjaga di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sungguh baik. Ya, biarkanlah kami terus berjuang melawan roh kejahatan di tempat ini Tuhan, agar kami terus bisa memenangkan jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan. Biarkanlah gereja di dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pulanglah. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Anugerah dan cinta kasih dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Hanya Yesus yang selalu